Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu rumus yang paling sering digunakan oleh para pengguna Excel untuk bisa mencari dan memunculkan informasi dari beberapa kolom data ya, yaitu VLOOKUP dan juga XLOOKUP. Jadi sebenarnya XLOOKUP dan VLOOKUP ini itu memang sering digunakan untuk mencari dan mengambil informasi tertentu dari tabel atau data ya berdasarkan nilai pencarian ya atau kata kunci yang kita berikan. Ya. Contoh misalkan seperti ini ya. Jadi kalau kita punya data misalkan tanggal, kode, nama barang, jumlah, harga satuan, dan total harga. Nah, nanti kita bisa memunculkan kolom yang kita inginkan berdasarkan nilai pencarian atau kata kunci yang kita masukkan. Ya. Contoh misalkan kalau kita ingin memunculkan nama barang berdasarkan kode ini, maka kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP maupun XLOOKUP gitu ya. Dan memang kenyataannya pada saat penggunaannya, memang VLOOKUP ini itu memiliki beberapa kekurangan ya yang nanti akan kita jelaskan, yang memang kekurangannya ini disempurnakan di lookup yang terbaru yaitu XLOOKUP. Nah, namun XLOOKUP ini itu baru ada di Excel yang 2021 dan juga Excel 365. Jadi kalau misalkan teman-teman masih memiliki versi Excel yang lama ya, cara melihatnya di sini ya, di file, kemudian account ya, kelihatan di sini ya. Nah, Microsoft Excel 2021 kalau teman-teman punyanya 2001 ke bawah, untuk menggunakan rumus XLOOKUP jangan berkecil hati, kita bisa menggunakan Google Sheet ya, karena rumusnya ini sama persis polanya. Oke. Nah, ada 5 alasan kenapa XLOOKUP jauh lebih unggul dibandingkan dari VLOOKUP ya. Yang pertama itu untuk fleksibilitas arah pencarian ya, kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, mungkin teman-teman yang sering pakai VLOOKUP nih, kalau VLOOKUP itu keterbatasannya ketika kita ingin memunculkan data yang kita inginkan, maka kata kuncinya itu harus paling kiri ya, dari sebelah kiri dari dataset yang akan kita munculkan ya. Ketika nanti kata kuncinya ada di sebelah kanan, maka kita tidak akan bisa memunculkan data yang kita inginkan ya. Kemudian, nah, XLOOKUP ini menjawab permasalahan itu. Jadi XLOOKUP dari satu set data itu bebas ya, kata kuncinya mau di mana aja. Jadi bisa kita memunculkan data yang kita inginkan mau sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita ingin memunculkan kode misalkan ya, dengan kata kuncinya nama barang ya, ini kode dan nama barang ya, nama barangnya sebelah sini, kemudian kita ingin memunculkan kodenya di sebelah kirinya, maka menggunakan VLOOKUP tidak bisa ya, menggunakan XLOOKUP bisa dengan rumus seperti ini ya. Misalkan contohnya kita buat seperti ini ya, sama dengan XLOOKUP ya. Kemudian lookup value-nya apa, ini barang satu. Nah, lookup value barang satunya ini ada di lookup array yang mana ya, barang itu ada di sini, kita blok aja semua ya. Kemudian kita titik koma, return array, ini artinya kolom yang mau kita munculkan, kita blok yang sebelah sini gitu. Oke, jadi muncul ya. Ketika kita ganti ini misalkan jadi barang 2, maka nanti jadi K002, ini barang 3 jadi K003. Nah, itu yang pertama, fleksibilitas arah pencarian kiri ke kanan dan juga kanan ke kiri. Nah, untuk keunggulan yang kedua, nah, kalau di XLOOKUP dia tidak bergantung pada indeks kolom ya. Mungkin teman-teman sering nih ya, misalkan kita ingin memunculkan total harga ya, total harga yang ini ya, kita munculkan ya berdasarkan kata kuncinya di sini yang ini. Maka pada saat kita ngeblok datanya untuk menggunakan rumus VLOOKUP, kita harus menandakan dulu ya, memberikan tanda bahwa ini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ya, seperti ini. Jadi kita nanti blok datanya mulai dari sini ya dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Ini nanti teman-teman tinggal lihat sendiri rumusnya. Maka kita perlu untuk mendefinisikan ya, kolom index number itu ada di kolom keberapa, ini kolom keempat ya. Maka muncul total harga di sini. Nah, kalau XLOOKUP, nah kita tidak perlu untuk menghitung ada di kolom berapa, kita langsung bisa blok kolom yang ingin kita munculkan. Contohnya seperti ini ya, sama dengan XLOOKUP, lookup value-nya ini ya, kemudian lookup array-nya kita ambil yang ini ya, kemudian return array-nya kita ingin memunculkan total harga. Jadi kita tidak menuliskan angka 4-nya, langsung kita blok aja kolom yang ingin kita munculkan datanya. Seperti itu ya. Nah, langsung muncul ya. Ya, ini barang 2 misalkan ya.
dia akan muncul 125.000 ini ya. Nah, kalau misalkan VLOOKUP, ketika kita geser nih kolomnya, maka dia akan ikut bergeser di sini total harganya ya. Jadinya yang kolom yang keempat tadi itu ada di sini ya, jadi yang muncul harga satuannya. Ini kelemahan kalau kita menggunakan VLOOKUP maksud saya. Kalau XLOOKUP dia tidak akan terpengaruh ya. Ini kita balikan lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, penanganan kesalahan bawaan ya. VLOOKUP ya, ketika data yang kita input atau kata kunci kita input itu tidak tersedia, maka nanti akan muncul tulisan seperti ini ya. Mungkin teman-teman familiar nih. Nah, seperti ini. Nah, artinya ketika ada error, maka kita perlu menambahkan rumus ya, tambahan bisa if error atau bisa if and a ya, agar tampilan datanya dia bisa lebih baik ya, tidak seperti ini kelihatan error gitu. Nah, kalau di XLOOKUP dia sudah disiapkan ternyata menu untuk bisa memunculkan kata ketika data yang kita cari itu tidak tersedia ya. Rumusnya seperti ini, sama dengan XLOOKUP ya, lookup value-nya, kemudian lookup array-nya, kemudian return array-nya, misalkan kita memunculkan total harga ya sini. Ya, nah ada tulisan if not found. Jadi kalau if not found artinya ketika tidak ditemukan, tulisan apa yang ingin kita munculkan ya. Misalkan kita munculkan, harus pakai kutip dua ya kalau teks ya, misalkan data tidak tersedia gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan yang VLOOKUP, ini kita harus pakai rumus tambahan nih, if error ya, if error. Jika error, maka data tidak tersedia, gitu ya. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, nah, VLOOKUP bisa memilih ya, memunculkan data itu dari baris yang atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah, ini VLOOKUP dia secara default dia tidak bisa mencari data yang terkini ya, paling bawah. Dia akan mencari data paling atas ketika ada kata kunci yang sama. Contohnya misalkan seperti ini ya. Ini ada barang ketiga ya. Barang ketiga, misalkan kita ingin munculkan harga satuannya segini. Sementara di bawah ada lagi ya barang ketiga, harganya 30.000. Maka kalau menggunakan rumus VLOOKUP, dia akan memunculkan hanya data yang pertama kali muncul di barang ketiga ini, 29.000. Ya. Tetapi kalau misalkan XLOOKUP, kita bisa setting. Kita mau ngambil data dari baris terakhir ke atas atau bisa dari atas ke bawah ya. Jadi kalau misalkan menggunakan XLOOKUP, ini saya setting kebetulan ngambilnya dari bawah ya. Jadi nanti dia akan mengambil dari sini, dia akan cari barang ketiga mana yang paling pertama dia temukan dari bawah, yang ini ya. Nah, maka nanti akan muncul 30.000. Nah, ini keunggulan dari XLOOKUP. Nah, cara rumusnya gimana? Ya, sama dengan ya, tadi sama ya kayak tadi ya. Ini saya sampaikan di sini aja. Nah, oke, ini titik koma if not found tadi kita data tidak sedia. Kemudian match modenya sama kayak ini ya. Kayak VLOOKUP dia juga ada pilihan 0 dan 1. Ini kita pilih 0 ya, agar exact match muncul persis angkanya. Kemudian titik koma. Nah, ini ada pilihan, beberapa pilihan. Search first to last, search last to first. Ini ada binary search. Ini untuk mengurutkan dari A ke Z. Ini ada mengurutkan dari Z ke A. Nah, ini jarang saya gunakan. Biasanya saya gunakan yang ini saja, yang -1. Maka kita akan berikan kode -1 seperti ini. Ya, maka dia akan memunculkan data yang pertama kali muncul dari baris paling bawah. Nah, ini sangat berguna sekali Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kita ingin mencari data yang paling update ya dari tanggal ini ya. Ini dengan catatan tanggalnya harus urut ya, dari mulai yang terkecil sampai dengan terkini ya, seperti itu. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, nah, XLOOKUP bisa memunculkan data lebih dari satu kolom. Nah, ini kerennya XLOOKUP. Kalau VLOOKUP ya, by default dia hanya bisa memunculkan kolom yang satu aja ya. Jadi misalkan kalau kita ingin memunculkan kolom ketiga ya, dari sini 1, 2, 3, maka dia hanya bisa memunculkan data di kolom yang harga satuan ini ya. Ini kalau barang satu berarti dia hanya memunculkan ini saja gitu. Nah, kalau VLOOKUP dia bisa memunculkan berapapun kolom yang akan kita inginkan dimunculkan ya. Misalkan ini ya, kita ingin memunculkan kolom 2, 3, dan 4 ini, maka kita bisa memunculkan semua kolom ini hanya dengan satu rumus di sebelah sini
Nah, caranya gimana? Ini kita ulang dari awal ya. Jadi XLOOKUP. Nah, kita pilih lookup value-nya barang satu, kemudian lookup array-nya kita cari di mana munculnya barang satu itu ya. Kemudian titik koma return array-nya. Nah, data mana yang mau kita munculkan? Yang kita blok semua dari sini sampai sini. Sorry, dari sini ya. Kita pengennya dari jumlah ya. Sorry, dari sini ke sini. Ya. Nah, kemudian ini langsung kita tutup juga boleh. Ya, jadi muncul nih. Ya, data-data 33 kolomnya seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan dari XLOOKUP. Yang pertama, fleksibilitas arah pencarian kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi tidak tergantung pada kata kunci harus sebelah kiri. Kemudian keunggulan kedua, tidak bergantung pada indeks kolom ya. Jadi tidak harus menuliskan kolom berapa yang harus kita munculkan ya. Keunggulan ketiga, penanganan kesalahan bawaan. Ketika ada data tidak ditemukan, kita bisa langsung memunculkan keterangan yang kita inginkan ya, data tidak tersedia dan seterusnya. Kemudian keunggulan keempat, dia dapat memunculkan data mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Kemudian yang terakhir, dapat memunculkan data lebih dari satu kolom. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe dan juga share videonya. Kalau teman-teman ingin video-video lainnya, silahkan komen video apa yang kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.